Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 2 Desember tahun 2020, hari biasa pekan pertama Advent. Marilah kita bersama-sama mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber sukacita, siapkanlah hati kami dengan kekuatan-Mu. Kiranya pada hari kedatangan Kristus Putramu, kami diundang menghadiri perjamuan hidup kekal dan diperkenankan menyambut santapan suci yang dihidangkan oleh Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, kita bersama-sama akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 15 ayat 29 sampai dengan 37. Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea, lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan mereka semua disembuhkannya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Para murid menyaut, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada juga beberapa ikan kecil." Yesus lalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ia mengucap syukur, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan 7 bakul penuh. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kisah dari Injil yang kita dengarkan yang menjadi dasar dari pembelajaran ilmu sejati kita menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan orang-orang buta, orang bisu, dan juga orang timpang, orang lumpuh yang datang mengikuti Yesus dan mohon untuk disembuhkan. Mereka diletakkan di kaki Yesus agar disembuhkannya, dan memang lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tuhan Yesus dengan menyembuhkan itu bukan hendak menunjukkan bahwa Dia itu hebat ataupun mampu dengan segala macam kekuatannya, tetapi lebih-lebih dikarenakan Yesus mencintai orang-orang itu. Tadi dilanjutkan juga ketika sudah 3 hari orang-orang mengikuti Yesus lalu tidak memiliki makanan, tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk memberi mereka makan. Lalu yang terjadi adalah sekali lagi Tuhan karena cintanya memberikan mukjizat, yakni dengan ke-7 roti dan ikan-ikan kecil, lalu bisa mengenyangkan
banyak orang yang karena dibagi-bagikan oleh muridnya. Dan sekali lagi mukjizat itu terjadi oleh karena belas kasih dan karena Yesus sangat menyayangi, mencintai, menghendaki orang-orang itu diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Advent ini marilah kita memiliki hati seperti hati Yesus yang mudah tergerak belas kasih kepada orang-orang yang memerlukan. Siapa itu orang-orang yang memerlukan? Mereka ada di sekitar kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, dan siapapun yang kita jumpai setiap hari, karena mereka berhak untuk dicintai dan disayangi. Bagaimana caranya kita menyayangi dan mencintai mereka, menghormati, yakni dengan memberikan yang terbaik agar mereka tidak lapar, agar mereka bisa sembuh dengan kasih Allah yang dicurahkan melalui kita, agar mereka bisa mendapatkan kelegaan. Dan itu bisa kita lakukan setiap hari dalam segala situasi apapun itu. Saudara-saudari, kiranya ini menjadi pengingat bagi kita semua supaya pada masa Advent ini kita boleh untuk selalu memiliki hati seperti hati Yesus yang baik hati kepada siapapun. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dan dengan demikian membawa keselamatan dan mukjizat itu akan terjadi. Kiranya dengan begitu saudara-saudari, kita boleh untuk selalu mengalami kasih Allah dimanapun dan kapanpun, dan kita juga tahu bahwa kehendak Allah bukan untuk menyatakan kekuasaannya pertama-tama, tetapi menyatakan belas kasih dan juga kehendaknya agar kita semua selamat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.